Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sobat milenial dan Gen Z, Masya Allah, ketemu lagi di sore-sore berkah terus, Masya Allah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati ibadah puasa. Kenapa kok saya mengatakan menikmati ibadah puasa? Karena memang puasa memberikan begitu banyak kenikmatan roh dalam hidup. Fisik perlu makan, tapi ada kalanya fisik ini perlu rehat sesaat, sejenak, supaya roh kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kebahagiaan yang Allah berikan bagi siapapun hambanya yang berpuasa. Yang pertama adalah inda iftarihi. Orang yang berpuasa, kebahagiaan pertama di saat dia berbuka. Sobat milenial dan Gen Z tahu dong gimana senangnya orang yang berbuka puasa. Aduh, ditunggu-tunggu. Bahkan dari siang kita udah nunggu-nunggu ini berapa jam lagi buka puasa. Dan ternyata kita sedang dilatih oleh Allah. Kalau kita berpuasa merindukan beduk maghrib untuk buka puasa. Dan sebenarnya hidup ini adalah puasa kita untuk menahan segala hawa nafsu setan kita. Maka Allah memberikan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa. Inda liqa'i rabbih. Di saat dia bertemu dengan Allah. Karena habis sudah masa tugasnya. Habis sudah kewajiban-kewajibannya di dunia. Dan dia kembali kepada Allah dengan amalan-amalan yang terbaik. Saat bertemu dengan Allah, itulah kebahagiaan hakiki bagi orang yang berpuasa. Apa hikmah di balik puasa? Begitu banyak hikmah. Tidak akan mampu ditorehkan dengan tinta sebanyak apapun. Karena puasa ini bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita umat Islam. Tapi Allah punya mau di balik puasa kita. La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan yang perlu sobat milenial dan Gen Z pahami, tingkat tertinggi dari seorang hamba Allah itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita nih manusia adalah siapa yang paling mantap ketakwaannya. Puasa jalan termudah untuk kita mencapai ketakwaan. Bayangkan, dalam keadaan kita lapar, haus, bisa aja dalam kesendirian kita makan, dalam kesendirian kita minum, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, nggak ada siapapun. Kita dididik oleh Allah untuk merasa diawasi oleh Allah. Nah, karena berbuka puasa ini sudah menjadi tradisi, akhirnya muncullah tradisi yang disebut dengan ngabuburit atau nungguin buka puasa. Sobat milenial dan Gen Z tahu semua lah. Namun banyak banget kegiatan yang ya belum positif, tapi masih belum banyak positifnya sebenarnya. Kenapa? Contoh, ngabuburit dimanfaatkan dengan jalan berdua yang bukan muhrimnya, nauzubillah, dimanfaatkan untuk main game, dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat, walaupun ada sisi manfaatnya, tapi kurang bermanfaat. Apa sih sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di saat kita nunggu buka puasa? Yang pertama, pasti hal-hal yang bermanfaat. Sekarang begitu banyak platform yang kita bisa dengar podcast tentang tausiah, tentang kebaikan. Kita bisa dengar ceramah beragam ustadz di YouTube. Jadi mari sama-sama kita agendakan di bulan Ramadan ini banyak ilmu yang kita serap. Sehingga bulan Ramadan juga menjadi bulan ilmu, Syahrul Ulum. Bulan dimana kita banyak menyerap ilmu dari para guru, para ustadz dan para kiai. Itu yang pertama, dengarkan kajian-kajian. Kan ringan sekarang ya. Modal headset, ada kuota, kita sudah bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan dari para ustadz. Yang berikutnya berbagi. Sebaik-baiknya menunggu buka puasa adalah berbagi. Berbagi itu tidak harus dengan uang. Misalnya, ada orang yang berbagi sedekah, kita tidak perlu ikut sedekah dengan uang kita. Kita ikut bagi-bagiin sedekah, itu sudah sama dengan bersedekah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, apa sih
Sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita menunggu berbuka puasa, berkumpul bersama keluarga. Karena keluarga adalah hal terindah dalam hidup kita. Bulan Ramadan, bulan yang kalau kita berjamaah menjalaninya, puasanya, tarawehnya, ibadah-ibadah lainnya, maka keluarga akan menjadi semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang, sakinah artinya damai. Nah, ini mumpung kita masih muda, jadi kalau bisa ngabuburit kita itu banyak membawa manfaat. Berkumpul di masjid, ada kajian-kajian, kemudian membersihkan masjid, datang ke rumah orang tua, silaturahim, kita beliin gorengan, beliin cemilan, hal-hal yang ringan yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya dari situlah Allah menurunkan keberkahan bulan puasa untuk kita semua. Yuk, kalaupun kita mau ngabuburit, cari hal-hal yang bermanfaat, tidak merugikan orang lain dan tidak merusak pahala kita. Ya, merusak pahala puasa itu kan banyak ya. Melihat yang dilarang oleh Allah, melihat yang serba dosa dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita perbaiki puasa kita dengan ngabuburit sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di episode yang berbeda, masih dalam program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.